Halo semuanya, selamat bergabung kembali dengan Daniel Hoklai Channel. Dan pada video kali ini, saya ingin berbagi tentang cara membuat brosur ukuran A4 menggunakan Adobe Photoshop. Brosur ukuran berapapun, sebenarnya idealnya dikerjakan menggunakan Adobe InDesign. Karena Adobe Photoshop itu adalah software yang didedikasikan untuk memanipulasi gambar pixel. Tapi karena mungkin di antara kalian ada yang hanya punya Adobe Photoshop dan untuk membeli software yang baru memang perlu budget yang lebih besar dan kalian ingin mengoptimalkan apa yang kalian punya, maka ya kita coba aja ya. Pertama kita buka project baru, file, new, dan kita cari ukuran A4 ya, misalnya seperti ini ya. Kita namain aja brosur. Dan pada kasus kali ini saya akan membuat brosur stick ya. Saya klik di sini. Default dari dokumen baru itu untuk ukuran A4 bentuknya portrait seperti ini. Nah, kita bisa memutar bidang kerja ini dengan cara klik image, terus image rotation, dan Anda pilih yang 90 ya, baik clockwise maupun counterclockwise ya. Nah, seperti ini. Lalu, Anda perlu tahu bahwa brosur A4 itu ukurannya 29,7 sekian kali 21 ya. Dan yang kita akan buat adalah A4 dibagi 2 atau A5 ya. Jadi kita tarik garis bantu dulu ya. Ini bidang luar. Nah, seperti ini. Ini bidang luar yang satunya. Bagian atas. Bagian bawah. Nah, terus kalau 29,7 dibagi 2 itu ya kurang lebih 14,5 lebih gitu ya. Jadi saya akan ya hampir 15 gitu ya. Jadi saya akan kira-kira kalau 15 itu di sini dan mungkin kita lihat yang kiri terlalu besar sebelah ya. Ya kita kira-kira aja ya. Nah, di sini. Nanti brosur itu akan dilipat separuh ya. Ini titik lipatannya ya. Jadi ini akan menjadi covernya, cover depan halaman 1 ya. Dan ini halaman 4. Sedangkan nanti sisi sebaliknya kita akan desain sendiri. Ya. Yang perlu Anda perhatikan juga ketika Anda membuat brosur, Anda tidak bisa memasang teks terlalu mepet pada ujung bidang ini ya. Jadi harus diberi jarak. Kalau Anda menggunakan Adobe InDesign, dia akan otomatis keluar jarak terjauh yang bisa dipakai. Nah, di sini karena kita tidak punya, kita atur sendiri ya. Jadi kurang lebih kalau misalnya di dalam brosur itu kurang lebih ya 1 cm ya, kira-kira segini. Jadi Anda jangan memasang teks melebihi area ini ya. Di sini 1 cm juga kurang lebih ya misalnya ya. Tidak terlalu harus mutlak 1 cm gitu ya. Asal jangan tepat mepet di pinggir sini ya. Kalau Anda sayang bidangnya ya mungkin 0,8 juga boleh gitu ya. Tapi untuk angka amannya dan gampangnya segitu aja. Nah, misalnya kalian boleh meletakkan gambar sampai mepet di sini ya. Tapi kalau teks itu dia terlalu mepet sini, takutnya nanti ketika brosurnya dipotong dan ada semacam distorsi ya, maka informasinya akan ikut terpotong. Begitu juga dengan bagian lipatan ini ya. Bagian lipatan ini misalnya saya kasih angka segini deh ya, agak sedikit lebih kecil ya. Nah, jadi kita hanya bisa memasang karena ini bagian lipatan. Nanti teksnya hanya di bidang ini saja ya. Oke. Selanjutnya, ketika Anda akan membuat brosur makanan contohnya ya, maka di dalam brosur itu akan ada banyak elemen, misalnya teks ya, foto makanan yang di-display, dan logo perusahaan misalnya. Karena itu saya menganjurkan agar kita menggunakan fitur yang bernama group ya. Group itu apa? Jadi group itu semacam pengelompokan folder ya. Nah, ini memang belum saya bahas di sesi sebelumnya ya.
Jadi kita bisa klik di sini ya. Kita klik aja grup. Nah, grup 1 kita namain background ya. Terus lagi kita klik di sini grup. Di atas background itu biasanya objek ya. Di atas objek biasanya teks. Nah, sekarang kita bisa mulai. Ya. Setelah semuanya tersusun, usahakan Anda nanti ketika membuat desain, seluruh elemen background diletakkan di background. Ya. Seluruh elemen objek diletakkan di objek dan seluruh elemen teks diletakkan di teks. Nah, kita mulai yang pertama, kita mulai dari background dulu. Ya. Jadi background itu biasanya ada warna korporat. Ya. Jadi seandainya ya Anda membuat brosur makanan, biasanya warna yang direkomendasikan itu adalah warna-warna merah, karena merah dianggap merangsang selera makan. Ya. Jadi ketika Anda bekerja menggunakan grup ya, nomor 1 aktifkan dulu layernya, kemudian Anda klik new layer ini ya. Nah, terus ketik background 1 ya. Background 1 misalnya namanya ya, atau Anda kasih nama apapun boleh ya. Nah, terus saya pilih warna merah dulu ya. Nah, merahnya bisa seperti ini atau misalnya merah lebih gelap gitu ya. Nah, terus bisa caranya macam-macam ya, bisa pakai rectangle atau kalau saya sih ya udah langsung aja pixel ya. Saya seleksi semuanya. Terus saya cari bucket ya. Bucket itu biasanya di sini ya. Kalau Anda tidak ketemu, kita bisa cari lagi di sini ya. Nah, bring bucket tool. Nah, ini saya pasangkan aja ini. Biasanya sama gradient tool ya. Nah, dan habis itu saya klik ini, saya tuangkan. Nah, seperti ini ya. Lalu tekan Ctrl D untuk menghilangkan area yang terseleksi. Nah, kalau kalian pengen membuat ini dilipat ya, ada banyak cara untuk memberitahu bahwa ini bagian lipatan ya, dan petugas percetakan pasti juga tahu ya. Tapi yang saya minta Anda jangan sekali-kali lakukan, itu kalau Anda mencoba membuat garis seperti ini ya. Nah, ini jelek sekali ya. Nah, buat garis di sini dengan maksud supaya tahu bahwa ada lipatan di sini. Oh, jangan sekali-kali Anda melakukan ini ya. Kalau Anda memang pengen meyakinkan bahwa ini bidang lipatannya, Anda bisa membuat misalnya warna yang lain di sini misalnya ya. Nah, dengan perbedaan warna begini, ya secara otomatis orang akan nyadar ya bahwa ini dua hal yang berbeda ya. Misalnya kalau warna steak itu kan warna makanan, ini kebetulan kita mau buat brosur steak ya. Itu dia berwarna coklat misalnya ya. Terus kita tuangkan aja di sini coklat. Nah, seperti itu ya. Jadi orang tahu oh ini batasannya di sini ya. Nah, jadi kita ada banyak cara ya. Bisa juga dengan foto gitu ya atau dengan cara apapun. Yang jelas jangan sekali-kali menggunakan garis di sini ya. Nah, kalau background ini sudah selesai, kita tutup dulu ya. Kalau Anda mau kunci juga nggak apa-apa ya, biar backgroundnya nggak ganti-ganti. Nah, ya, dikunci ya. Kita sekarang ke objek ya. Nah, karena ini akan menjadi halaman pertama, maka di sini nanti akan saya pasang logo dari restoran saya ya. Contohnya, saya pasang aja, saya sudah punya logo saya pribadi ya. Nah, misalnya seperti ini ya. Terus ya saya sedikit modif misalnya di dalam logo ini. Saya kasih tulisan steak ya. Oke, misalnya seperti ini. Nah, kalau ini sudah jadi satu kesatuan ya.
maka sebaiknya teksnya ini jangan ditaruh di folder teks ya. Biarkan dia bergabung dengan logo tadi ya, logo yang ini ya. Nah, agar bisa bergabung, kalian bisa menggabungkan antara file teks ini dengan file logo ya. Caranya itu ya tentu aja banyak gitu ya. Tapi kalau saya biasanya teksnya ini saya rasterize dulu ya. Jadi teksnya saya klik kanan, rasterize. Nah, kemudian dua-duanya ini saya gabungkan ya. Jadi saya tekan tombol shift ya. Saya klik di logo ya. Terus saya tekan di teks yang sudah saya rasterize tadi. Nah, kemudian diklik kanan, lalu merge layer. Nah, baru biasanya selain logo itu ada yang namanya tagline ya. Nah, baru saya bisa ketik tagline saya ya. Jadi saya aktifkan stick ini, saya masukkan ini, stick ini kebetulan dia masuk di dalam teks ya. Jadi saya pindahkan dia ke objek. Caranya saya drag aja ke sini. Nah, ya, jadi ketika objeknya ditutup, hilang dia. Nah, sekarang saya akan membuat tagline ya. Saya aktifkan yang grup teks ini. Saya klik aja di sini, new layer ya. Terus saya klik sini. Nah, lalu saya ketik tagline-nya. Ya, contohnya begini ya. Ini adanya dulu aja tagline-nya. Anda bisa pikirkan tagline yang lebih baik ya. Nah, seandainya Anda sudah seperti ini, nah Anda bisa mulai menambahkan elemen yang lain. Misalnya kalau misalnya ya, foto ya. Atau kalau misalnya Anda mau turunkan ini ya dan dipasang foto yang lain bisa juga ya. Jadi misalnya saya klik di objek ini. Nah, seperti ini ya. Kalau Anda mau atur komposisinya dengan cara yang lain, itu ya bisa juga ya. Misalnya ya udah ini objeknya lebih ke atas ya. Oh iya, ini gambar jangan lupa ya ditaruh di objek ya. Nah, terus ini fotonya di sini. Nah, misalnya ya. Terus dia kembalikan ke sini. Nah, ini bisa seperti itu ya. Atau jangan lupa seluruh prinsip yang sudah kalian pelajarin di Adobe Photoshop itu masih bisa dipakai gitu ya. Jadi misalnya Anda hanya pengen sebagian dari sini gitu ya. Jadi misalnya hanya searea ini aja. Terus Anda Ctrl J atau copy paste ya. Nah, seperti ini, yang satu saya tutup. Nah, ini bisa juga ya, sesuai selera Anda aja. Dan ya, kalau misalnya mau ditambah elemen yang lain, ya boleh-boleh aja ya. Contoh Anda membuat sedikit aksen gitu ya. Jadi misalnya, nah kali ini kita pakai rectangle aja coba ya. Misalnya di atas ini ada aksen warnanya kuning ya. Terus Anda misalnya ini dari sini ya. Nah, ini. Nah, terus di atas mau dikasih gitu ya, kasih tulisan ya. Di bagian teks, jadi ini saya di bagian teks ya, misalnya grand opening ya. Terus Anda pilih judul, pilih font yang tepat ya. Nah, seperti ini. Ingat ketika Anda memasang teks, kalau ya ini sebetulnya 1 senti itu nggak terlalu mutlak gitu. Yang penting jangan seperti ini ya. Nah, ini nggak boleh ini ya. Ini seperti ini sebenarnya masih nggak apa-apa ya. Nah, seginilah ya. Dan juga ketika memilih warna teks, dia harus sekontras mungkin dengan background-nya. Nah,
seperti ini. Nah, ya. Oke, ini nanti akan menjadi halaman 1, ya. Kalau Anda mau nambahin lagi di sini, biasanya apa ya, alamat ya, tapi alamat ya bolehlah kalau misalnya biar mudah diingat ya. Misalnya misalnya di sini ya, agar ya biar nggak terlalu sepi aja di sini ya. Atau kalau misalnya kalian nggak mau yang ini, terus ya ini mau diganti variasi juga nggak apa-apa. Misalnya warna, jenis fontnya kurang cantik gitu ya. Nah, misalnya seperti ini ya. Ingat, ketika Anda membuat desain sebuah brosur, usahakan jangan menggunakan terlalu banyak font ya. 3 gitu ya udah maksimal ya. Jadi misalnya saya 1, ini sebetulnya sama ya, ini dan ini ya, sama-sama keluarganya Arial ya. Sebenarnya saya baru pakai 2 ini ya. Jadi 1 dan 2 ya. Nah, kalau ini bagian depannya, maka ini bagian belakangnya. Jadi kalau depan itu biasanya memang apa yang mau dijual ya. Belakang itu mungkin bisa semacam cara Anda menunjukkan kualitas stick yang Anda punya gitu ya, dalam kasus ini ya. Jadi kita bisa ya pilih gambar lain misalnya. Yang ini misalnya lebih dramatis ya. Nah, seperti ini bisa juga ya. Misalnya saya pengen menggunakan logo stick ini lagi di sini ya. Jadi saya copy dulu logonya. Nah, setelah itu file yang copy ini saya tarik ke sini ya. Nah, lalu saya perkecil misalnya. Nah, dan di sini saya bisa kasih keterangan ya. Nah, jadi saya tutup lagi, saya aktifkan layer text ya. Misalnya ya. Jadi karena ini sudah ada ya, saya pindahkan aja ke sini nih ya. Nah, lalu saya ya tinggal ketik aja. Nah, misalnya seperti ini. Nah, kalau kalian pengen nambahin informasi yang lain, misalnya yang tadi saya bilang, sosial media, bisa di sebelahnya. Oke, setelah Anda pasang logo media sosial, ya kita tinggal tambahkan aja. Misalnya alamat media sosialnya, follow at misalnya DHL Sticks ya. Nah, misalnya seperti ini ya. Dan tentu aja Anda boleh memasang foto yang lain ya, misalnya foto Anda sebagai chef atau apapun juga. Nah, ini adalah contoh dari penggunaan Photoshop untuk halaman pertama ya. Kalau Anda pengen membuat dia 2 halaman bolak-balik, sebetulnya tidak perlu membuat ini jadi 2 gitu ya, bikin 2 project ya. 1 project aja cukup sebetulnya ya. Nah, tapi biar gampang, kita bikin ini ya, background-nya jadi ada 2 ya. Jadi tadi ini background jadi 1 semua ya. Kita sekarang akan membuat grup lagi.
Nah, kita mulai dari sini ya. Jadi kalau ini saya tutup semua. Nah, gini ya. Sekarang kita akan membuat grup baru. Ini untuk halaman berikutnya ya. Jadi ini namanya background, halaman berikutnya aja, background B gitu aja ya. Nah, jadi backgroundnya bisa kita tutup, yang lain juga kita tutup ya. Terus ini selain background kita bikin grup baru juga, objek B. Dan setelah objek B, ya udah teks B gitu. Nah, karena sekarang kita sedang membuat sisi sebaliknya, berarti bidang yang sebelah kiri ini akan menjadi halaman yang kedua. Dan bidang yang sebelah kanan ini akan menjadi halaman yang ketiga. Ya. Nah, biasanya kalau bagian sini ya, di balik halaman cover ini, itu kita bisa sedikit jelaskan ya tentang profil restoran kita misalnya ya. Nah, kok yang di sini mungkin bisa diisi menu-menunya ya. Atau kalau misalnya kalian mau praktis, ya sudah langsung menu aja, sayang kertasnya gitu ya. Itu juga nggak apa-apa sebetulnya ya. Kita mulai aja, misalnya saya dari background B ya. Saya mau pakai warna yang tadi juga boleh juga ya. Jadi saya langsung, ini di background B saya aktifkan, saya bikin layer baru. Saya kasih nama background ya. Terus saya kasih warna yang tadi seperti ini. Nah, itu boleh ya. Dan kalau misalnya kalian mau separuhnya juga warna lain, nah, di warna yang berbeda, itu seperti ini juga nggak apa-apa ya. Tapi jangan kasih warna-warna yang bertentangan ya. Misalnya tadi udah coklat sama itu ya, coklat sama merah ya. Contohnya ini ya, ini coklat sama merah ya, ini yang lama ya, yang sisi sebelumnya ya. Terus kalian pakai coklat sama pink. Wah, ini rada nggak pas ya. Di sini dikasih pink gitu. Nah, ini rada norak gitu ya. Ya kita pilih aja warna yang misalnya selain pink itu masih banyak warna yang lain. Yang ini misalnya ya. Nah, ini kan seperti warna keju stick gitu ya. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini, di sisi ini, kalian bisa pasang foto yang mungkin menjadi menu andalan ya. Nah, misalnya seperti ini ya. Jadi kalian pasang di sini. Nah, bisa seperti ini ya. Atau jika kalian pengen mencoba menggabungkan dengan praktek-praktek yang pernah kita pelajari di sesi sebelumnya, itu ya bisa aja ya. Misalnya saya hanya pengen area ini aja ya, jadi bentuknya dia nggak mau kotak gitu ya. Misalnya saya seleksi area di sini, ya, terus saya copy paste ya, Ctrl C gitu ya, copy paste. Nah aslinya saya tutup. Nah lalu saya akan hapus warna putihnya ini, ya, misalnya pakai eraser tool ya. Ya udah hapus aja ya. Nah, misalnya seperti ini, ya. Atau kalau kalian misalnya mau dia flip gitu ya, dibalik ya, itu bisa ya, edit, transform, flip. Nah, seperti ini, jadi dia, nah, ya. Ya, tentu aja kalian mesti hati-hati ya, karena ini flat ini sebenarnya mengganggu sekali gitu ya. Kalau kalian mau pasang gayanya seperti ini ya, usahakan ada sesuatu di sini gitu ya, ini jangan flat seperti ini ya, atau Anda pilih gambar yang lain ya. Atau misalnya mau ya udah ini dihalusin gitu ya. Nah, jadi seolah dia bagian dari piringnya. Dan seterusnya ya. Nah, Anda pun juga bisa perbesar, misalnya mau efeknya pengen nah seperti ini ya. Nah, atau dirotasi juga nggak apa-apa. Nah, kayak gini ya. Nah,
seperti ini ya. Nah, di sini ini contoh aja ya, nggak harus seperti ini ya. Di sini kita bisa menggunakan logo lagi. Misalnya saya buka lagi di file ini ya, di file sebelumnya. Nah, ini ya. Saya pinjam objeknya, saya pinjam logonya. Ini ya. Saya copy lagi. Kemudian saya taruh kopiannya itu di objek saya yang untuk halaman 2 ya, objek B. Nah, seperti ini ya. Terus yang ini saya tutup lagi dulu ya. Nah, ya. Dan saya kembali ke sini. Nah, sekarang logo tadi sudah di sini ya. Ya, itu teknik aja, caranya gimana terserah kalian ya. Di sini dan saya pasang ini ya. Nah, ini saya bisa misalnya logonya saya perbesar lagi, tapi transparan bisa ya. Semacam kayak watermark gitu ya. Nah, atau ya kalau kalian misalnya mau ini tidak terlalu mengganggu gitu ya. Nah, begini misalnya. Baru kita buat teks. Nah, teks itu bisa Anda tulis ya. Jadi misalnya, ya Anda jelaskan aja. Oke, misalnya begini ya, ya kalian bisa tulis di sini, ya. Mungkin bisa diatur besar kecilnya, ya. Nah, misalnya kayak gini, ya. Nah, saya mau tunjukkan cara yang lain. Anda bisa menggunakan pen tool, ya. Sebenarnya saya buat pen tool, klik dari sini ya. Saya tekan tombol shift biar tepat lurus di sini. Saya tekan tombol shift lagi, ngikutin garis ini ya. Terus saya tekan tombol shift, saya tarik di ujung ini. Nah, terus saya lepaskan tombol shift saya klik di sini, dan saya klik di sini ya. Jadi ini ada sebuah bidang seperti ini. Lalu saya menggunakan convert point tool untuk membuat efek lengkung ini ya. Nah ini biasa ya. Kalau saya klik yang ini dan saya klik di dalam bidang ini tadi, klik. Nah, maka seperti kita bisa lihat, teks ini akan mengikuti pola lengkung ini ya. Tinggal kita atur aja, misalnya jarak vertikalnya ya. Itu segini misalnya. Nah, ya. Dan kita isi sesuai teks yang kita mau, misalnya ya. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa teks ini mengikuti pola lengkung dari bidang yang kita buat tadi, ya. Nah, saya mau kasih keterangan di sini, ini misalnya favorit menu ya. Oke, misalnya seperti ini ya. Ya, Anda bisa paskan itunya lah, atur penempatannya dan informasi yang diperlukan ya. Saya intinya hanya menunjukkan bahwa fitur ini, pen tool, itu bisa dirancang untuk membuat efek tulisan seperti ini ya. Nah, berikutnya kita bisa atur di sisi ini ya. Ini untuk menu-menu yang lain ya. Misalnya
Nah, misalnya seperti ini ya, atau kalau Anda pengen gambarnya sejajar gitu ya. Nah, ini bisa ya. Oke, di sini tinggal dikasih keterangan ya sesuai kalangan Anda aja gitu ya, mau dikasih informasi apa. Misalnya menu dan harga ya. Oke, misalnya ini template nama menu Anda ya. Jadi kita bisa copy aja ini 3 ini ya. Dan kita bisa gunakan untuk menu yang lain. Oke, Anda bisa susun ini sesuai maunya Anda gitu ya. Nah, kalau misalnya sudah selesai begini, ya udah tinggal ekspor aja. Atau kalau misalnya Anda pengen variasi biar ini kesannya nggak monoton gitu ya, boleh Anda tambahin background ya. Jadi misalnya saya mau buat background di bawahnya gitu ya. Saya mau pasang. Nah, cari gambar stick yang agak mentah gitu. Atau ini misalnya ya. Nah, tapi saya buat dia transparan ya. Jadi warna aslinya masih dapat, tapi nuansa sticksnya kelihatan juga. Nah, misalnya seperti ini ya. Terus yang ini saya opacity-nya saya perkecil. Nah, seperti ini ya. Oke, dengan demikian kita sudah punya 2 stok gambar gitu ya. Ini memang kalau pakai Photoshop itu manajemen filenya jadi seperti ini ya, bisa amburadul kalau kita nggak tata baik-baik ya. Kita rapikan dulu misalnya. Nah, ya. Ini objek. Saya masukkan objek semua. Terus ini sebetulnya objek juga ini. Nah, ya. Oke, jadi ini untuk halaman 2 dan 3 ya. Sedangkan ini adalah untuk halaman 1 dan 4 ya. Oh, ini seperti ini ya. Ini ada yang salah ini pasti ya. Jadi kita cek aja. Nah, kayak gini yang betul ya. Ini gambarnya udah nggak berguna, saya buang aja. Nah ya. Nah, kalau udah begini, sebetulnya kita tinggal bawa ke percetakan gitu ya, kalau memang ini mau dicetak ya. Nah, kalau misalnya kita mau cetak, kita tidak pakai export ya, tapi langsung save as aja. Itu kita formatnya JPEG. Nah, kan.
JPEG, terus ya kita save browser stick sisi 1 gitu aja ya. Nah, kita okekan. Nah, terus kita buka yang sisi 2 tadi, yang ini ya. Nah, file. Oh ya, ini terlalu mepet nih ya. Kita betulin sebentar dulu. Nah, gini ya. Sekali lagi, ini contoh doang ya. Anda silahkan kembangkan variasi sendiri ya. Jadi ini kita ekspor. Bukan ekspor ya, save as ya. Jadi JPEG ya. Ininya pilihnya yang JPEG. Nah, jadi tadi sisi 1 kita punya ini ya. Kita klik. Ini sisi 2. Okekan, dan kita bisa lihat hasilnya dulu ya. Oke, hasilnya ini sisi depannya, ini sisi belakang, dan ini sisi dalamnya ya. Ini brosur tipe 2 lipatan. Kalau Anda benar-benar punya project ini, Anda tinggal bawa aja ya, bawa ke percetakan, dua-duanya mereka ngerti ya. Tapi kalau misalnya klien kalian pengen mintanya dalam format PDF, ya, nah kalau dari Adobe InDesign itu bisa langsung PDF, ya. Kalau dari Adobe Photoshop kita mungkin bisa mengandalkan MS Word, ya. Caranya adalah kita buat baru ya, MS Word, terus kita atur ya. Orientasinya menjadi landscape. Nah, terus kita pasang aja ya. Kita bikin 2 halaman ya. Nah, gini ya. Terus di halaman 1 kita insert picture. Nah, kita cari lokasi kita tadi ya. Ini misalnya ya, ini halaman 1 dan 4 ya. Kita pasang begini, terus kita perbesar aja. Nah, kalau misalnya ini nggak bisa full ya, salah satu trik yang sering saya pakai itu saya klik kanan, klik objeknya ya, klik kanan, ini ya, wrap text ini, terus behind text. Nah, saya perbesar, nah, ini dia bisa full. Nah, seperti ini misalnya ya. Terus yang ini juga sama, insert picture, ya Anda arahkan ya. Nah, seperti ini. Terus kita tarik ini ya. Nah, ini kita fullkan. Oke, ya. Udah begini, ya kita tinggal export atau save as ya kalau dari sini ya. Save as. Kita taruh ke lokasi kita. Nah, kali ini kita buat dalam bentuk PDF ya. Brosur 2 lipatan. Sisi 1 dan 2. Nah, kita save. Nah, ya. Nah, ini ya filenya yang ini. Kita buka. Jadilah dia file PDF ya, seperti ini ya. Dan ini yang Anda serahkan ke klien kalian kalau misalnya dia minta PDF ya. Oke. Sekian dulu video ini. Ya, semoga berguna ya. Sampai jumpa pada video berikutnya.